Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Afrista Evata Erni dari kelompok 2 Prodi PG PAUD. Pada mata kuliah Statistika Matematika ini, saya akan membahas mengenai populasi, sampel, dan jenis data. Nah, pengenalan statistika. Di sini kita akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan statistika. Baik, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi atau data. Istilah dalam statistika yang akan dipelajari, yang pertama itu adalah populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kemungkinan dari seluruh kemungkinan orang-orang atau objek-objek yang akan diteliti. Dan sampel merupakan sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang diambil. Nah, populasi dan sampel ini merupakan saling keterkaitan. Saya ambil contoh misalnya mahasiswa STKIP Melawi Prodi PG PAUD semester 4 mengikuti kegiatan seminar, dan itu merupakan bagian dari populasi. Dan sampelnya adalah 3 orang mahasiswa dari STKIP Melawi Prodi PG PAUD mengikuti kegiatan seminar, dan itu merupakan sampelnya. Dan di sini kita akan membahas mengenai data. Menurut Semantri tahun 2006, data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berbentuk angka maupun yang berbentuk kategori. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis data. Yang pertama itu berdasarkan sifat. Data berdasarkan sifat ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Baik, data kualitatif merupakan suatu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contohnya kita menganalisis mengenai warna, jenis kelaminnya apa, dan status sosialnya bagaimana. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini merupakan suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dan data kuantitatif ini banyak ya. Yang pertama itu ada data diskrit atau cacahan. Data ini diperoleh dengan cara kita menghitung. Contohnya banyaknya anggota keluarga atau banyaknya jumlah orang dalam satu kelas. Itu contoh dari data diskrit atau cacahan. Yang kedua itu ada data kontinu. Data ini diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya kita mengukur tinggi badan. Nah, selanjutnya ada data statis. Data statis merupakan data yang mempunyai nilai tetap dan terbatas dalam setiap putaran atau periode tertentu. Saya ambil contohnya seperti jumlah jam dalam satu hari atau jumlah hari dalam satu bulan. Nah, yang terakhir itu ada data dinamis, yaitu data yang mempunyai nilai naik atau turun. Contoh dalam kehidupan nyata itu adalah penjualan sebuah barang. Nah, yang kedua itu ada data berdasarkan sumber. Yang pertama ada data internal, dan yang kedua ada data eksternal. Data internal merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari instansi yang bersangkutan dan diolah untuk kemajuan dan perkembangan instansi itu sendiri. Dan data eksternal merupakan suatu data yang diperoleh dari luar instansi dan sifatnya umum. Dan yang terakhir, jenis datanya itu adalah berdasarkan cara memperoleh. Itu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah. Nah, saya berikan contoh data primer ini adalah misalnya saya bertanya pada 10 orang dan saya langsung mendapatkan informasi dari 10 orang tersebut, dan itu merupakan data diperoleh langsung. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang sudah diolah. Nah, contohnya itu adalah orang lain lagi yang bertanya kepada saya, dan itu merupakan data yang sudah diolah karena mereka itu menanyakan kepada saya. Jadi sekian materi yang dapat saya bahas mengenai populasi, sampel, dan jenis-jenis data pada mata kuliah Statistika Matematika ini. Saya ucapkan terima kasih.